Mengayuh sepeda adalah tentang menikmati perjalanan, bukan hanya tujuan akhir. Maaf. Luar biasa nih. Baiklah, bukan semuanya. Inilah dia official poster dari film Senyum Manis Love Story yang akan tayang nanti 12 Juni 2025 di seluruh bioskop Indonesia. Bagaimana Bapak-bapak, Ibu-ibu melihat official posternya? Bagus. Sepertinya pada terpana semua ya, kayak speechless banget, terutama Mbak Tisa juga nih. Gemes dia. Gemes banget ya. Baiklah kalau gitu sekarang Hai, saya Tisa TS. Kebetulan saya merasa sangat senang dan terhormat banget. Jadi awalnya tuh gara-gara Mas Roni Mepet sutradaranya, beliau kebetulan salah satu senior saya lah dari dulu di perfilman. Jadi ngajak nih untuk menulis film Senyum Manis. Dan film ini memang akan mengangkat pure tentang love story dan masa remajanya Pak Anies Baswedan dan Ibu Ferry. Jadi dari awal sempat deg-degan banget waktu itu persiapannya. Saya presentasi di depan beliau, depan Pak Anies dan Ibu Ferry. Karena kalau ada salah-salah dikit aja, bisa jadi beliau nggak approve kan, tapi ya bersyukur banget beliau approve. Dan hari ini kita akan sama-sama menyaksikan poster yang official ya, yang sah, dan juga mungkin teaser atau trailernya. Jadi teman-teman pokoknya ditunggu film ini dan nanti wajib nonton karena proses kita luar biasa challenging. Thank you. Sengaja. Begitu juga dalam hidup. Kita harus menghargai setiap momen berharga. Menemukan kebahagiaan dalam setiap perjalanannya. Saya buat film ini sebelum Pak Anies dicalonkan jadi presiden, jadi presiden, calon presiden. Itu di bulan Agustus 2022, berarti kan 3 tahun yang lalu gitu loh ya. Jadi dia masih menjabat sebagai gubernur sebelum dia turun sebagai gubernur di tanggal 22 Oktober di tahun 2023 atau 2004 ya, saya kurang tahu juga. Intinya ketemu dengan beliau, mencoba menawarkan ide cerita Senyum Manis Love Story ini, bagaimana beliau dari masa kecil sampai dia menjadi gubernur ya, bahkan jadi menteri. Saya ceritakan itu semua. Ternyata Pak Anies nggak mau seperti itu gitu loh. Wah, kalau itu Mas Roni terlalu panjang, nggak mungkin cukup sekali nonton selesai itu. Udah gini aja deh Mas Roni, ambil aja deh kisah apa romantis bagaimana saya mendapatkan Ibu Ferry Farhati. Nah ini yang menarik, love story gitu loh. Love story ini yang menarik, saya bilang kan. Wah, jadi itu kan enak. Jadi tidak kemana-mana, tidak melebar cerita ini, tidak kemana-mana, hanya menceritakan bagaimana saya ketemu dengan Ibu Ferry Farhati di kampus UGM, yang akhirnya saya kenal. Nggak taunya dia masih ada hubungan saudara dengan Ibu Ferry ini, dengan orang tua mereka, orang tua Pak Anies dengan orang tua Ibu Ferry Farhati. Ya itulah. Akhirnya cerita berjalan terus ya sampai sangat-sangat mengalir aja apa adanya, karena ini film kan memang basicnya kan dari love story-nya Pak Anies dengan Ibu Ferry Farhati gitu loh. Jadi kita tidak macam-macam gitu loh. Jadi apa yang kita riset dengan penulis Mbak Tisa yang saya tunjuk, yang saya percayakan, ya semua dalam film ini apa adanya, tidak ada yang dilebih-lebihkan gitu loh. Ya, mengalir bagaimana cita romansanya Pak Anies dengan Ibu Ferry Farhati sampai akhirnya dia menikah. Sedikit diceritakan apa yang menarik dari love story itu. Yang menarik di sini, ini film tidak memperlihatkan kemewahan, ya, tidak memperlihatkan. Kalau kita nonton film remaja, pastinya kan ada kemewahan, ada sama masih ini ya, ada kemewahan dengan properti yang ada dalam film ini tidak. Jadi kita betul-betul memakai properti apa yang dipakai oleh Pak Anies di masa itu, ya, di tahun 90-an. Ya, itu dia pakai sepeda skuter. Sepeda ontel, dan ini sepeda ontel tuh punya kakeknya. Sebenarnya punya kakeknya itu.
Nah, kalau Vespa, memang itu Vespa kesayangannya. Bahkan Vespa itu sampai masih ada di Lebak Bulus ya. Oke. Itu menjadi kenangan manis buat Pak Anies. Ya intinya kesederhanaan yang menarik itu ya. Bahkan satu hal lagi, kita selalu menonton film-film remaja saat ini. Itu ketika dia pacaran, ketika dia saling mengatakan cinta, pelukan lah, apalah. Nah, ini tidak ada. Bahkan tidak ada sentuhan film ini gitu loh. Nah, itu yang paling menarik ya. Artinya kenapa begitu ya? Bukan Pak Anies mungkin di zaman itu dia sangat apa ya, pamali atau bagaimana, enggak juga. Memang kita berdasarkan riset dari Ibu Ferry Farhati, dia ketemunya begitu naik motor pun juga nggak boleh pegangan kayak pegangan ininya, tangannya ke ininya Pak Anies, kira-kira seperti itu. Itu yang paling menarik sehingga kita mengangkat film ini. Proses sampai ke Fahad dan Katie sebagai pemeran Anies dan Nah, mencari Ibu Ferry. Anies itu, peran Anies tuh wah berbulan-bulan gitu loh. Berbulan-bulan ya saya sampai ini udah ketemu, wah kayaknya kurang pas. Karena saya kepengen yang jadi Anies itu betul-betul memang dia keturunan Arab. Tapi ini Arab Makassar. Fahad Edre itu Arab Makassar dan tinggal di Condet. Iya kan? Wah ini pas nih, feeling saya, ini yang pas untuk memerankan. Nah saya tes, ya, dan ketemunya juga memang tidak sengaja, ya kan, tidak sengaja di Blok M Plaza waktu itu 2 tahun yang lalu. Wah saya yakin ini bisa. Saya cuma kasih nonton dulu, dia nonton deh Anies tuh di kan banyak tuh di YouTube apa gayanya atau gimana. Hari itu juga saya tes, feeling saya oke. Ya. pemeran yang memerankan Mbak Ferry. Katie. Ibu Farhati. Sebenarnya kalau Ibu Ferry Farhati itu kan memang ketika ketemu dengan Ibu Ferry, dia tuh memang sangat bersahaja. Makanya Pak Anies jatuh cinta ya sama Ibu Ferry. Beda dengan wanita-wanita lain pada zamannya di tahun 90-an gitu loh. Makanya dia saya cari castingnya juga, wah ini harus gimana caranya, dia harus lembut, bukan orang yang frontal kalau bicara apa gitu. Jadi ditata ya semua. Memang ini terlihat bahwa karakter Ibu Ferry ini wanita yang luar biasa dan wanita yang sangat istimewa buat Pak Anies di zaman itu. Dan satu hal lagi, ini sebenarnya karena kita bicara tahun 90, ini film versi Pak Anies Baswedan dengan Ibu Farhati seperti film Dilan di masa itu gitu. Tapi ini versinya nih, Dilan yang versi Pak Anies dengan Ibu Farhati tahun 90. Sebenarnya itu. Oke, selamat Deng. Sampai ketemu di tanggal 12 Juni Ya. Thank you. 2025. Nis, kau inget orang? Kenapa di SMA aku nggak dapet cewek? Kenapa? Ya gara-gara ketutupan pesona helm merahmu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu jualan? Aku Katie Indra memerankan Ferry Farhati dalam film Senyum Manis Love Story. Terus pertanyaan pertama tadi apa Kak? Coba. Iya, kamu cerita bagaimana kamu di calling? Oh, aku di calling. Itu sebenarnya sangat-sangat, menurut aku ya, aku sangat-sangat beruntung banget mendapatkan peran ini gitu. Karena aku di calling itu adalah 2 minggu atau 3 minggu sebelum syuting ya Tante ya. Ya jadi awalnya itu sebenarnya bukan aku. Karena kan kalian tahu lah ya, sosok Ferry Farhati itu adalah orang yang mukanya itu bukan sedikit sih, emang dia mukanya Arab gitu loh. Siapa sih Ferry Farhati? Ferry Farhati itu dong istrinya Pak Anies Baswedan dong. Oh, ini filmnya Pak Anies. Iya dong. Dan kamu menjadi Ferry Farhati istrinya, tapi di filmnya belum jadi istri, sampai jadi istri. Jadi ya, aku di calling itu 3 minggu atau 2 minggu, ya pokoknya 3 minggu atau sebulan sebelum syuting itulah ya. Jadi itu pemerannya bukan aku, tapi ada beberapa hal gitu yang
tiba-tiba aku disuruh datang ke kantor, dan sebenarnya waktu awal pemilihan itu aku disuruh datang ke kantor, tapi mereka nggak mau perannya karena kan aku mukanya Asian ya, aku tuh mukanya ya kalian bisa lihat sendiri, aku kan ini ya kayak apa sih namanya, kayak Chinese, Japan and everything kayak gitu kan. Mereka nggak mau gitu, mereka maunya Arab gitu. Terus udah gitu mereka mendapatkan kayak peran pemain lain, tapi ternyata katanya chemistry-nya kurang sama si Fahad yang jadi Anies Baswedan. Terus akhirnya dites lah ke aku. Pas dites ternyata ada chemistry-nya, dan ternyata Tante Vivi sama Om Roni tuh suka banget katanya sama chemistry-nya. Ya kan Tante, aku nggak salah kan? Meminta validasi. Oke. Meminta validasi. Terus jadi kayak pokoknya karena chemistry kita bagus, akhirnya aku dipilih lah jadi Bu Ferry Farhati. Tapi yang masih mudanya gitu. Asiknya di lokasi syuting seperti apa dengan Daeng Roni? Seru Kamu mau memerankan seseorang yang masih hidup. Apa kamu research dulu orangnya, senyumnya, Oh, iya dong. cara bicaranya, Iya dong. lihat foto-foto dulu. Iya dong, pasti di research dulu semuanya dengan waktu yang memang sangat singkat ya. Itu cukup susah sih menurut aku. Cuma karena aku memerankan dia yang masih muda, jadi aku berpikir gimana caranya aku memerankan Ferry Farhati yang lembut, yang sederhana, yang tapi masih menggebu-gebu. Karena kan biasa kan anak muda itu pasti menggebu-gebu kan, nggak mungkin yang langsung dewasa banget gitu, itu nggak mungkin gitu. Jadi aku berpikir caranya aku harus mencari yang namanya Ferry Farhati yang menggebu-gebu tapi kalem gitu loh. Itu gimana caranya, dan akhirnya aku sama Fahad research itu, sama Om Roni ngobrol, kita research itu semua dan kita mendapatkan apa yang kita mau, dan ya udah acting, dan ternyata syuting selama ini nggak ada komplain sih ya, mereka seneng-seneng aja. Dan ya aku mengambil ada sisi sedikit tentang Bu Ferry-nya, seperti kalemnya dia, terus kadang-kadang dia yang cerianya dia, yang suka aneh-anehnya dia gitu. Karena kan kelihatan ya, walaupun dia udah punya anak aja, dia masih suka yang kayak panggil anaknya kayak non neng sini lihat kayak gitu. Itu yang aku ikutin gitu loh. Terus keramah tamahannya dia gitu loh. Tapi kalau walaupun masih muda itu pasti ada galau-galaunya sedikit. Terus udah gitu pasti ada yang menggebu-gebunya kayak, aduh gua nggak sabaran nih, apalah. Itu kan pasti masih ada ya, karena kita kan masih berproses untuk menjadi dewasa. Dan itu yang aku ambil juga sebagai anak yang masih berumur 18 tahun gitu loh di dalam ceritanya. Katie ambil pelajaran apa sih dari sosok Ibu Ferry yang kamu perankan? Soalnya kan kamu di kelasnya Gen Z gitu ya? Enggak, aku milenial. Oh, kamu milenial. Milenials kakak. Love story kamu seperti apa? Generasi milenial. Kalau Bu Ferry Farhati sama Pak Anies. itu milenial atau bukan? Orde baru. Nah, coba kamu bandingkan. Pembelajaran apa yang harus kamu ambil? Kalau sekarang kan katanya harus pegang-pegang dulu. Enggak Harus dong. bilang I love you. Enggak dong. Di situ kan. Dulu itu seperti apa? Yuk, oke. Ya. Bayangkan saya sekarang Fahad ya. Pak Anies. Kamu sebagai Ibu Ferry. Ya, Masih ingat dong dialognya? masih. Coba pejamkan mata. Ingat. Aku nggak usah pejamkan mata kali ya. Oke. Tapi aku suka. 1, 2, 3. Mereka di sini aku akan menjelaskan. They didn't even say I love you to each other. Oke. Gitu. Oh, jadi Mereka- itu nggak pernah keluar dari mulutnya itu Pak nggak Anies? pernah keluar, sama Oke. sekali nggak pernah keluar. Tapi Romantisnya di mana? Yang aku suka adalah yang aku suka banget gitu, yang aku sangat-sangat bisa bilang that's a wonderful love story is about the connection they have, the way Okay. they see each other, the way they talk with each other gitu. Terus kayak cara mereka untuk memperlakukan satu sama lain tanpa harus bicara kayak aku sayang kamu, aku cinta kamu. Jadi banyak belajar ya? Iya, jadi kayak Banyak belajar. I love the connection gitu Oke. loh.
Dan mungkin karena aku sama Fahad udah temenan dari lama, we got the chemistry yang itu gitu loh. Jadi Duh, yang kayak- makin penasaran. Iya, jadi kayak aku suka banget dengan koneksinya tanpa harus bicara gitu loh. Tapi dengan actionnya, dengan cara kita melihat satu sama lain, dengan cara kita ngobrol itu udah kelihatan banget. Oh, they meant to be fit for each other gitu loh. See you di tanggal berapa? 12 Juni 2025 nanti. Dah. Agak. Iya. Nis. Aku iki mau confess, Nis. Mau confess. Aku iki terpanah, Nis. Bidadari itu tepat berada di depanku, Nis. Semua, aku Chelsea berperan sebagai Sinta di Senyumani Love Story yang akan tayang di 12 Juni 2025. Kalian pasti tanya-tanya kan, Sinta itu siapa sih? Ternyata Sinta itu adalah orang ketiga di antara Pak Anies dan Bu Ferry. Emang bener, Pak Anies punya perempuan lain selain Bu Ferry? Temukan jawabannya di Senyumani Love Story 12 Juni 2025. Dadah! Ceritain dong asiknya kamu di lokasi syuting dengan Daeng Roni. Tentu saja asiknya ya. Asik banget, seru banget, apalagi berteman dengan Kak Kety, Fahad, dan para teman-teman yang lain. Dan tentunya syutingnya sangat amat seru karena ya, sampai pagi guys syutingnya. Dimana kita itu sangat bersemangat dan mengeluarkan semua full power kita buat menyelesaikan film ini. Dimana film ini tuh digarap dengan sepenuh hati dan sepenuh cinta. Ada adegan jambak-jambakan nggak sih? Atau misalnya apa gitu loh? Memperebutkan Pak Anies? Aduh, kalau soal itu kayaknya kalian nonton aja ya nanti Oh ya. iya? Ya kan akan dijawab di Aduh. film Senyumani Love Story. Makin guys. penasaran. Kalian tonton biar tahu kelakuan Sinta kira-kira bikin kalian gitu apa. Nah, kalau misalnya pertanyaannya, kenapa sih harus diperebutkan? Ada apa dengan beliau? Aduh, ada apa ya? Ya, yang seperti kita tahu ya, Pak Anies ini dikenal dengan kepintarannya. Kalau bahasa anak zaman sekarang itu sexy brain gitu kan, yang dimana itu pasti mengeluarkan pola hati perempuan-perempuan gitu. Dan sudah pasti rupanya yang cukup berwibawa dan tampan gitu ya teman-teman semua. Ada sepeda ontelnya, ada skuternya. Betul, dengan motor Vespanya gitu kan. Apalagi kalau zaman sekarang kan pasti anak-anak cewek biasanya ya kan, apalagi anak-anak sekolah, anak-anak kuliah suka seneng gitu sama cowok-cowok yang pakai Vespa Matic gitu. Tapi kalau zaman dulu, zamannya Pak Anies waktu kuliah. Nah, pertanyaanku, Iya. kamu berhasil nggak dibonceng? Aduh, Hah? gimana ya? Jangan-jangan cuma si Kety yang dibonceng sebagai Bu Ferry. Aduh, berhasil gak ya? Hah? Aduh, penasaran kan berhasil apa enggak? Wih, penasaran banget. Makanya Ya udah nonton nanti aja ya. aja. Tanggal berapa? 12 Juni 2025. Dah. Dadah, jangan lupa ya nonton, kalian semua nonton dan lihat kelakuan Sinta. Sepertinya kita harus berhenti bertemu dengan cara klasik seperti ini deh. Kenalkan, nama saya Cynthia Septiani. Saya selaku co-director di film Senyum Manis Love Story. Dan kali ini adalah salah satu film perdana ya. Saya di sini membantu Bapak Roni Mepet sebagai co-director untuk menggarap film Senyum Manis Love Story. Menariknya karena banyak orang-orang hebat di sini. Ada skenario dari Kak Tisa. Apa ada kemudian sutradara dari Roni Mepet? Apa yang kamu bisa ceritain pada saat di lokasi? Berapa hari sih? Waktu itu sih kurang lebih kita syuting 10 hari ya. Lebih. Lokasinya di mana aja? Lebih dari 10 hari. Lebih dari 10 hari. Lebih dari 10 hari. Lokasinya di mana aja? 15 hari. Sorry. Lokasinya Sorry, di mana Kak, aja? aku Nggak apa-apa. repeat dulu ya, maaf Nggak ya. apa-apa. Lokasinya di mana aja, Kak? Kalau kita sih syuting sebenarnya lokasi banyak ya. Yang paling utama itu kan set latar utama film kita adalah di Jogja. Oke. Lalu kita syuting juga di Jakarta tentunya. Nah, terus juga di Chicago.
ya, karena kan di sini kan kita kan mengangkat latar film Senyum Manis Love Story ini adalah background dari Anies Baswedan sendiri. Jadi memang kita mengangkat itu tidak hanya syuting di Indonesia aja, terutama di Jogja, tapi kita juga mengambil set latar syuting di Chicago, United States, karena mengikuti latar belakangnya si Anies Baswedan. Jadi syuting ada di luar kak ya? Iya. Iya. Oke, di Chicago ya. Oke. Dan tentunya yang asik dari film ini kan menceritakan yang masih hidup ya. Orangnya masih ada. Pendapat kamu sendiri tentang love story-nya Pak Anies dengan Ibu Ferry gimana? Jujur menurut aku kisahnya Pak Anies dan Ibu Ferry itu termasuk unik karena kisah romance mereka tuh berbau platonic relationship. Nah mungkin kalau teman-teman nggak paham maksud platonic relationship itu adalah di mana mereka memiliki rasa ketertarikan tapi tidak ada itu yang namanya keterlibatan kontak fisik seperti pegangan tangan, pelukan, cium-ciuman. Jadi mereka itu kayak sama-sama suka tapi mereka tidak mau langsung frontal mengutarakan gitu. Jadi mereka lebih mengutarakannya itu lewat bahasa tubuh, bahasa keseharian mereka, lewat body language mereka tentunya. Itu yang membuat si Anies Baswedan dan Ibu Ferry Farhati ini memberikan sinyal-sinyal ketertarikan. Cuman mereka bukan tipikal yang orangnya frontal ya, mengutarakan perasaan mereka. Karena mereka itu sama-sama menghargai gitu, saling menghargai. Anies Baswedan menghargai Ferry Farhati, itu juga Ferry Farhati sangat menghargai Anies Baswedan. Seru sekali. Terima kasih Kak Cynthia. Bye. Sukses ya. Oke. Sepertinya kita harus berhenti bertemu dengan cara klasik seperti ini deh.